lagi dengan Miss Riana dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita sudah masuk tema 5 nih, tentang wirausaha. Sekarang kita ada di subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Silakan buka buku pena 6B-nya, halaman 90. Ya, halaman 89 berarti, 89. Ya. Oke. Muatan pertama adalah tentang IPS. Lagi-lagi masih membahas tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi. Banyak sekali ya kalau kerjasama di bidang ekonomi, ekspor, impor. Ini contohnya nih, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta sebagai tempat kegiatan ekonomi ekspor dan impor. Nah, kembali lagi, di sini dibahas, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Kebutuhannya juga bermacam-macam, dan tidak semua kebutuhan tersedia di Indonesia. Oleh karena itu, kita melakukan impor. Dan juga di negara lain kebutuhannya tidak selalu terpenuhi. Kita membantu dengan melakukan ekspor. Ini adalah contohnya, kerjasama di bidang ekonomi, antara lain melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Kalau untuk pariwisata sekarang agak turun sepertinya ya, karena kita memang dihimbau untuk tidak pergi dulu keluar rumah. Lalu, perdagangan tadi ekspor-impor, menyediakan cadangan pangan supaya terpenuhi kebutuhannya. Ada proyek industri, dan membuat kawasan perdagangan bebas atau disebut AFTA, Asian Free Trade. AFTA ini apa sih? AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Ya, jadi peran Indonesia tentunya sangat banyak ya, cukup tinggi karena kita juga melakukan kegiatan ekspor dan impor. Bagi Indonesia, kerjasama dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Kenapa sih mengurangi pengangguran? Contohnya ini, ketika ada proyek industri yang modalnya dari negara lain, tapi dilakukan di Indonesia, berarti kan akan mengambil banyak tenaga kerja. Dan pastinya tenaga kerjanya orang-orang terdekat di lingkungan di sini, di Indonesia, sehingga akan mengurangi pengangguran. Itu hubungannya. Selanjutnya adalah di sini kita akan mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ada bacaan, lalu kita akan jawab pertanyaannya. Di sini diminta bagaimana pengaruh pempek sebagai makanan khas Sumatera Selatan dalam bidang ekonomi. Oke, kita akan baca dulu ya. Empek Palembang, serbu pasar ASEAN. Empek merupakan makanan khas Palembang, Sumatera Selatan yang sudah menembus pasar negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand dengan volume mencapai 8 ton per bulan. Wow, banyak sekali. Ekspor makanan khas yang bahan bakunya dari tepung terigu dicampur dengan ikan air tawar yang dihaluskan sebagai upaya mempromosikan kuliner khas daerah ke dunia, kata Kepala Kantor Pos Palembang, Rodi Hermawan, dalam pertemuan mitra pelaku industri ekonomi kreatif. Rodi menjelaskan tentang ekspor makanan tersebut biasa dikirim melalui layanan jasa Kantor Pos Indonesia ke negara-negara di kawasan ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Menurut Rodi Hermawan, pengiriman pempek ke sejumlah negara ASEAN tersebut dilakukan oleh PT Pos Indonesia Cabang Palembang yang bekerjasama dengan 19 usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sejak dimulai layanan pengiriman tersebut pada tahun 2013, banyak respon positif yang diterima oleh PT Pos Indonesia Cabang Palembang dari sejumlah konsumen negara kawasan ASEAN. Menurut Rodi, sekarang ini pempek makanan khas sudah menjadi salah satu dari 17 komoditas andalan ekspor non-migas Sumatera Utara. Diambil dari antaranews.com. Luar biasa sekali ya pempek. Tapi berarti karena makanan, cara pengemasannya, kemudian cara pengirimannya harus diperhatikan. Karena kalau tidak nanti makanannya bisa basi atau busuk di tengah jalan. Jadi kita ditanya nih, bagaimana pengaruh empek-empek sebagai makanan khas Sumatera Selatan dalam bidang ekonomi? Nah, di sini kita bisa ambil yang penting. Nah, ini nih. Kalau misalnya dari sini misalnya langsung lihat. Sekarang ini pempek menjadi makanan khas, merupakan salah satu 17 jenis komoditas andalan, ya. Kemudian ini tadi yang sangat suka, volumenya mencapai 8 ton per bulan, dikirim ke Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kita garis bawahi dulu yang menurut kita penting, nanti kita rangkai menjadi kalimat yang baik ya. Kemudian dikirim oleh PT Pos Indonesia menggunakan jasa Kantor Pos Indonesia. Oke. Nah, jadi kalau Miss mau tulis di sini, pempek menjadi salah satu dari 17 jenis komoditas itu barang berarti ya, komoditas andalan
Ekspor. Sumatera, Oke, ini tidak cukup, kita enter. Sumatera Selatan. Dengan volume, berapa tadi? 8 ton per bulan loh ini. 8 ton per bulan. Lalu pengirimannya dilakukan oleh siapa? Pengiriman dilakukan oleh PT Pos Indonesia ke kemana saja katanya tadi? Malaysia, Singapura, dan Thailand. Oke, jadilah rangkuman kita. Jadi, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, jika kita ingin membuat kesimpulan atau rangkuman, kita garis bawahi dulu mana hal-hal yang penting atau informasi pentingnya, lalu kita rangkai menjadi suatu paragraf atau kalimat yang padu. Oke, tentang pempek, apakah kalian pernah makan pempek? Oke, kalau misalnya sih pernah, pastinya suka. Misalnya suka, terutama kalau pempeknya itu adalah pempek kulit dan digoreng kering. Enak, jadi pengen pempek. Selanjutnya, ini tugas kalian, yaitu tugas IPS, langsung di Bu Pena saja dikerjakan di sini. Ini ada di halaman 91, tentang peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Jadi, ini dikerjakan sendiri ya, bukan kelompok. Jadi, dikerjakan sendiri. Lalu, menurut kalian, apa sih peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi ya? Jadi, harus berhubungan dengan bidang ekonomi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 peran Indonesia. Contohnya apa? Kalau dari misalnya contohnya sebagai negara yang mengekspor. Misalnya mengekspor apa? Tadi contohnya mengekspor empek-empek. Ke negara mana? Berarti kan berperan bahwa orang-orang yang menyukai empek-empek tetap bisa menikmati empek-empek tanpa harus datang ke Indonesia. Ya, jadi kebutuhan negara lain, kebutuhan pangan negara lain terpenuhi. Mungkin itu satu contoh. Kalian harus tuliskan 5 peran Indonesia di bidang ekonomi. Tekankan harus bidang ekonomi ya, berhubungan dengan ekonomi. Selanjutnya, kita ke muatan IPA. Magnet. Oke, magnet adalah, kita garis bawahi ya. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Magnet digunakan pada beberapa benda yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya, tempelan kulkas, pintu kulkas, sehingga pintu kulkas bisa menempel dengan baik. Penutup tempat pensil, kompas, Miss punya magnet di tas, di dompet, sehingga dompetnya bisa tertutup dengan baik. Banyak sekali magnet di kehidupan kita ya. Magnet memiliki kekuatan gaya tarik yang berbeda pada bagian-bagiannya. Nah, gaya tarik magnet dinamakan gaya magnet. Magnet itu punya kutub. Ada kutub utara dan kutub selatan. Yang terkuat, kekuatannya ada di kedua kutubnya. Dan kekuatan yang paling lemah berarti di tengah-tengah. Jadi, di sini ada selatan, berarti dia kuat. Kutub selatan, north atau utara, kutubnya kuat. Tapi ketika di tengah-tengah, kekuatannya semakin melemah. Dan berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibedakan menjadi 2, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam terjadi secara alami, misalnya magnet bumi, sedangkan magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat. Oke, bentuknya pun macam-macam. Ada magnet tabung, magnet jarum seperti pada kompas, magnet lingkaran, magnet U atau ladam, kita sebutnya, magnet batang, dan magnet cincin. Jadi apa yang kamu ketahui tentang magnet? Adalah benda yang terbuat dari baja atau besi yang bisa menarik benda lain, biasanya benda logam. Kemudian di sini ada gambar. Ini magnet juga. Dia untuk menarik sampah-sampah besi atau sampah logam ya, itu kegunaannya. Kalau ini kompas, penggunaannya apa? Lanjut kembali ke bahasa Indonesia. Kita sekarang sudah masuk ke materi lain, yaitu formulir. Formulir itu adalah isian. Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri atau hal lainnya. Kita harus mengisi. Jadi, formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita isi. Tentunya dengan data yang sebenarnya. Sini ada contohnya. Nah, misalnya, formulir pendaftaran anggota PMI. Apa itu PMI? Palang Merah Indonesia. Di SD Erlangga ini ya. Kita tidak ada di SD kita PMI ya. Oke, nama lengkap. Berarti tulislah nama lengkap dengan baik dan benar dan terbaca. Sebenarnya kalian sudah sangat sering mengisi formulir. Kalau kalian ulangan itu termasuk formulir kan ya. Isian yang harus diisi. Nama panggilan Riana. Umur, oke, Miss Riana umurnya 36 tahun. Kelas, dari kelas mana? Berarti kalau diisi dari kelas, kita dari kelas G6. Alamat, oke, alamat Miss Riana adalah KP Kampung Cikamuning. Nomor 48
Desa Ciburui, Kecamatan Padalarang. Kita rapikan. Hobi Miss Riana saat ini, hobi Miss Riana sedang merawat tanaman. Membaca juga sih. Lalu di sini kalian diminta menuliskan tanggal. Di sini Jakarta ya, berarti ini dilakukannya di Jakarta. Kalau kita mungkin dilakukannya di Bandung. Miss Riana melakukannya sekarang tanggal berapa? Kok Miss Riana jadi lupa tanggal berapa sekarang? Tanggal 7, tanggal 8. Miss Riana mengisi ini 8 September 2020. Oke. Lalu Miss Riana akan bubuhkan tanda tangan. Coba. Ini tanda tangan Miss Riana ceritanya. Ini contohnya. Lalu ini adalah tugas kalian. Langsung di pena, formulir pendaftaran peserta lomba cerdas cermat. Langsung diisi di sini. Ingat, syarat sebuah formulir adalah diisi dengan data yang benar. Kemudian, selain datanya harus benar, tulisannya harus dapat terbaca dan rapi. Kenapa? Supaya orang nanti yang membutuhkan formulir tersebut, yang akan membaca formulir tersebut bisa membacanya dengan baik. Kalau sekarang sih banyaknya formulir dilakukan secara digital ya, langsung diketik di gawai kalian. Tapi karena ini latihan kita akan mengisi formulir secara manual. Gunakan tinta berwarna hitam atau biru. Ya, kalian juga harus menggunakan tinta berwarna hitam atau biru. Tidak diperkenankan menggunakan pensil. Kenapa? Kalau menggunakan pensil, akan mudah terhapus. Lalu kenapa tintanya harus berwarna hitam dan biru? Karena tinta berwarna hitam dan biru akan mudah terbaca dibandingkan kalian menggunakan warna kuning, warna hijau, ataupun warna pink atau merah muda atau kuning. Ya, jadi ingat syaratnya, gunakan tinta, dengarkan baik-baik ya, gunakan tinta berwarna hitam atau biru, ditulis dengan baik. Dan kalau untuk untuk mengisinya harus menggunakan tulisan cetak. Oke, berarti misalkan tuliskan di sini, gunakan tinta hitam atau biru. Oke, itu tugasnya. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Miss Riana. Selanjutnya, muatan SBDP tentang reklame. Ini ada macam-macam reklame. Nah, contohnya ini ada iklan. Iklan adalah pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang yang akan dijual. Berarti biasanya komersial ya. Ada ini di majalah. Lalu ada spanduk, adalah salah satu cara promosi yang menggunakan kain. Biasanya berisi ajakan, slogan, atau berita yang ingin diberitahukan. Ini spanduk. Banyak ya di Kota Baru ya, ataupun di daerah lainnya. Poster adalah selebaran yang biasanya ukurannya lebih besar, berisi tulisan dan gambar, dan biasanya ditempel di tempat umum. Itu poster. Sedangkan brosur, biasanya selebaran yang dibagi-bagikan di tempat umum, ukurannya lebih kecil biasanya dari poster. Ini ada embalase. Embalase adalah informasi yang biasa terletak pada kemasan sebuah produk. Ya, untuk daya tarik dan juga memberitahukan informasi tentang produk tersebut, misalnya nilai gizinya, kandungannya seperti apa. Kalau baliho adalah jenis reklame yang berukuran besar, terbuat dari kain, mirip-mirip dengan spanduk, tapi ukurannya jauh lebih besar. Nah, ini adalah banner, sering ditemui di depan pertokoan, menggunakan dicetak, dan ada besi penyangga di belakangnya. Di Damian kita pernah punya banner ya. Dan leaflet. Leaflet merupakan lembaran yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian, dilipat-lipat, kemudian digunakan sama untuk mempromosikan sesuatu. Jadi kertas yang dilipat ini menjadi 4 bagian ya. Sekarang tugas SBDP kalian adalah ini. Membuat brosur, dibaca baik-baik keterangannya ya. Dilakukan, dibuat di kertas A5. Kemudian ini tidak berkelompok, tapi mandiri, sendiri-sendiri. Lalu ini juga tidak usah membuat rancangan. Temanya adalah tentang usaha di lingkungan sekitar. Misalnya, kalau kalian orang tuanya punya usaha sendiri, buatlah brosur tentang usaha orang tua kalian. Jika orang tuanya seperti Miss Riana bekerja ya, berarti pegawai, Miss Riana tidak punya usaha lain, hanya bekerja. Nah, berarti Miss Riana akan melihat, mungkin ada tetangga Miss Riana yang dekat di lingkungan sekitar, memiliki usaha, lalu Miss Riana akan membuat brosur, akan mempromosikan usaha tersebut ya. Tapi, jika di lingkungan sekitar kalian tidak ada yang berusaha, maksudnya tidak ada yang melakukan suatu usaha, semuanya rumah biasa, berarti kalian boleh memilih usaha apapun yang paling dekat dari rumah kalian. Oke, hiaslah brosur dengan gambar dan menggunakan warna yang menarik. Dan waktunya, Miss biasanya akan memberikan 1 minggu. Nanti kita lihat tenggat waktunya di classroom ya. Oke, lanjut ke muatan PPKN.
Keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Kita lagi-lagi ya keberagaman wirausaha. Oke, di sini ada bakso asli daging sapi. Nah, pedagang bakso membutuhkan bahan baku berupa bakso. Bahan baku bakso itu berarti daging sapi ya. Baksonya ada yang dibuat sendiri atau ada yang beli dari pengusaha lain. Itulah kenapa kita harus menghargai keberagaman wirausaha, karena kita pasti akan membutuhkan orang lain. Perbedaan kegiatan wirausaha bukanlah penghalang untuk saling menghormati ya. Antar pemilik harus menghargai keberagaman yang ada. Ada pertanyaan nih, mengapa antar pemilik usaha harus saling menghargai? Ya karena jika kita saling menghargai akan muncul rasa aman, nyaman, damai, dan bisa saling membantu. Oke, kita amati gambar berikut ini. Ini adalah keragaman usaha. Gambar yang A adalah gambar pengendara ojek online ya. Ojek online, dan ini adalah sepertinya seorang dokter. Profesinya berbeda, pekerjaannya pun berbeda. Tapi kita tidak bisa mengatakan yang A lebih tidak penting atau yang B juga lebih penting. Sama saja, jika kita tidak memiliki pekerja yang menjadi supir ojek secara daring, kita akan sulit kemana-mana jika kita tidak punya kendaraan sendiri. Lalu jika kita tidak ada profesi seorang dokter, itu pun akan sulit. Karena jika kita ingin memeriksakan kesehatan, itu kita tidak tahu harus memeriksakan kemana. Jadi, keduanya sama-sama penting. Bayangkan jika semuanya menjadi tukang ojek, itu juga bingung ya, tidak ada penumpangnya. Atau semuanya menjadi dokter. Selanjutnya, pembelajaran 3, muatan IPA, tentang magnet. Tadi kan dia memiliki dua kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Kutub magnet yang sejenis atau senama akan tolak-menolak jika didekatkan. Kutub magnet yang berbeda atau tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Gaya tarik atau tolak magnet paling besar terletak pada kutub-kutubnya. Ya, di sini nanti Miss Riana akan menunjukkan video percobaan tentang magnet ini. Dan magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam, seperti besi, baja, dan nikel. Kita akan buktikan yang nomor 4. Kalian yang akan membuktikan itu ya. Nanti tugasnya menyusul. Oke, ini adalah tugas kalian. Tugas IPA akan mengerjakan LKS melalui Google Docs. Seperti apa tugasnya? Kalian bisa lihat di Google Docs di classroom kalian ya. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia. Masih tentang formulir. Nah, biasanya untuk mengisi formulir ada petunjuknya. Petunjuknya di sini, isilah dengan pulpen tinta hitam. Lembar formulir tidak boleh robek atau kusut. Isilah formulir menggunakan huruf kapital. Kalau menggunakan huruf kapital berarti harus huruf besar semua ya. Lalu isilah identitas diri dengan sebenar-benarnya. Tuliskan kota dan tanggal formulir ini diisi dan bubuhkan tanda tangan. Jadi kalau Miss contohkan, berarti kita harus membuatnya dalam huruf kapital dan warnanya hitam. Berarti ini harus Miss ganti tintanya nanti ya. Riana Sari Sembiring. Dan tintanya harus berwarna hitam. Nah, seperti ini. Kalian isi seperti tadi yang sebelumnya kalian telah isi, tapi harus menggunakan huruf kapital semuanya. Oke. Selanjutnya, di sini juga ada untuk ayo berlatih pengisian formulir, ada petunjuknya. Lanjut pembelajaran PPKN, keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga akan kita lewat. Tadi kita sudah bahas. Bahasa Indonesia masih tentang melengkapi formulir. Ini ada contohnya yang sudah diisi. Nah, sekarang kita akan mengerjakan mengisi formulir berdasarkan bacaan ya. Katanya di sini, Ratna memiliki nama lengkap Ratna Puspita. Ratna merupakan anak dari pasangan Bu Wulandari dan Pak Rahmat. Ratna saat ini duduk di kelas 5 SD. Ratna lahir di Semarang pada 7 Mei 2007. Ini dan seterusnya ya. Ini adalah tugas kalian. Teksnya berubah menjadi hitam lagi ya. Oke, ini adalah tugas bahasa Indonesia. Langsung, udah besar semua jadinya. Dikerjakan dari mana informasinya? Informasinya dari cerita. Oke, baiklah kalau begitu. Sekian dari Miss Riana. Jika ada pertanyaan bisa langsung hubungi Miss Riana. Tetap sehat, sampai jumpa.